Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil ghafur. Allazi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in. Amma ba'd. Alfu salatin ma'a salam alaika ya Rasulullah. Alfu salatin ma'a salam alaika ya Habiballah. Ya Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, saudaraku sebangsa dan seperjuangan yang kami banggakan. Menurut data Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2019, ekonomi syariah menjadi daya tarik baru bagi perekonomian global, dengan total pengeluaran konsumen muslim dunia mencapai 2,02 triliun US dollar. Data tersebut menjadi angin segar bagi Indonesia yang dikenal sebagai the largest Muslim country untuk mengoptimalisasikan segala potensi yang dimiliki, khususnya dalam bidang ekonomi, dengan berbagai fenomena yang sering kali kita jumpai. Gaya hidup ekonomi syariat yang semakin digemari, wisata halal yang semakin lama semakin dicintai, sehingga masih banyak peluang bagi ekonomi syariah untuk tumbuh lebih tinggi. Di sisi lain, hadirin, jikalau kita perhatikan di negara kita Indonesia dan diperkuat dengan data Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2021 yang ada, masih terdapat 27,5 juta jiwa umat manusia yang berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan lebih dari 20 juta jiwa di antaranya adalah umat Islam. Sungguh memprihatinkan, bukan? Sebuah pertanyaan besar. Mengapa umat Islam lebih banyak tenggelam dalam kemiskinan? Padahal hadirin, ekonomi syariah bisa menjadi salah satu yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia melalui penerapan prinsip-prinsip maqasid syariah. Oleh karenanya, pada musabaqah syarahil Quran virtual Pesona 1 tahun 2022 ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Optimalisasi Ekonomi Syariah dalam Membangun Ekonomi Nasional, dengan landasan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu, ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang kamu melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Tafsir Al-Jalalain juz 14 halaman 277 menjelaskan bahwa Allah Ta'ala menyuruh kalian agar berlaku adil dan menunaikan yang fardu, menyembah Allah sebagaimana melihatnya dan memberikan bantuan kepada kerabat yang diberitakan secara khusus sebagai tanda untuk dipentingkan terlebih dahulu. Kemudian sebagai tambahan, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi di dalam kitab tafsirnya Al-Maraghi juz 14 halaman 130 juga dijelaskan bahwa kata adil di dalam ayat ini secara bahasa dapat diartikan sebagai memperlakukan segala sesuatu secara sama, sehingga tidak boleh lebih dan tidak boleh pula kurang. Sedangkan secara makna, kata adil dapat diartikan sebagai al-mukafa'ah fil khair wasyar, yakni memenuhi yang baik dan yang buruk. Sehingga hadirin, berdasarkan penafsiran di atas, dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara keadilan dan kebaikan serta memberikan bantuan kepada kerabat sangatlah erat kaitannya dan sejalan dengan etika ekonomi Islam. Oleh karena itu, bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia, wujudkan ekonomi adil dan berdaya. Majulah hai ekonom Rabbani bisa, mari membangun ekonomi Indonesia. Berbagi sesama ketuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Berbagi sesama ketuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. hadirin yang berbahagia, di dalam buku The Wealth of Nations karya John Adam Smith, seorang tokoh pelopor ekonomi modern berkebangsaan Skotlandia, juga dijelaskan tentang tujuan pemerintah adalah mengangkat negara dari barbarisme tingkat rendah menuju tingkat tinggi dengan cara yang damai, pajak ringan, dan dengan administrasi yang adil dan toleran. Namun hadirin, usaha pemerintah Indonesia yang terus mendorong keuangan dan ekonomi syariah, khususnya bidang filantropi Islam, sektor zakat, infak, sedekah, dan wakaf, masih sangat membutuhkan usaha keras. Faktanya, pada tanggal 20 Desember tahun 2020 lalu, total wakaf tunai yang telah terkumpul melalui dan dititipkan di bank senilai 328 miliar rupiah. Sedangkan proyek best wakaf mencapai 597 miliar rupiah.
Oleh karenanya hadirin, pemerintah masih terus berusaha keras untuk meningkatkan instrumen pembiayaan ekonomi dan keuangan syariah yang makin diminati oleh masyarakat. Karena sejatinya ekonomi syariah membawa prinsip kesejahteraan yang merata dan selaras dengan nilai-nilai di dalam Pancasila, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53 sebagai berikut. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalabil Mannan, juz 24 halaman 853 menjelaskan, Inna Allah Ta'ala qad akhbara sa'ata rahmatihi ala ibadihi alladhina asrafu wa humul ladhina yaf'aluna al-ithma kathira wa syajja'ahumullahu ala inabatihim ilallahi taubatan nasuha. Bahwa Allah Ta'ala telah memberitakan tentang keluasan akan kemurahannya kepada hamba-hambanya yang melewati batas, yaitu orang-orang yang banyak melakukan dosa, dan Allah menyuruh agar mereka bertaubat kepadanya dengan sungguh-sungguh sebelum terlambat. Dengan demikian hadirin, bukan suatu hal yang tidak mungkin bagi kita untuk menuju Indonesia sejahtera dengan jalan memperbaiki kinerja masing-masing, bertaubat kepada Allah seraya memohon petunjuk kepadanya. Sesungguhnya kami bangga pada pemerintah yang berusaha keras demi mencapai kesejahteraan rakyat. Terbukti menurut data The State of Global Islamic Economy Report pada tahun 2020 lalu, ekonomi syariah di Indonesia telah menduduki peringkat keempat di dunia.
Namun hadirin, perlu kiranya untuk kita perbaiki bersama lagi kualitas kinerja masing-masing serta menghindarkan diri dari berbagai perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan madani, ekonomi syariah bisa menjadi alternatif yang tepat dengan adanya sinergi dari berbagai pihak, di antaranya Pertama, regulator sebagai pemangku kebijakan diharapkan getol dalam menggerakkan industri halal dan pengembangan keuangan jasa syariah. Kedua, pelaku usaha sebagai penyedia barang diharuskan mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi dari industri produk halal dan keuangan jasa syariah. Ketiga, pakar dan akademisi hendaknya lebih giat lagi untuk mengakselerasi literasi keuangan masyarakat melalui sejumlah program. Hadirin yang berbahagia, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dalam bidang ekonomi syariah untuk membantu pembangunan ekonomi nasional. Dengan adanya sinergi dari berbagai pihak seperti regulator, pelaku usaha, serta pakar dan akademisi, insya Allah Indonesia akan menjadi negeri yang madani dan sejahtera. Meskipun itu semua tidak mudah untuk dilakukan, namun kita harus tetap berusaha dan berdoa untuk mewujudkannya. Setuju hadirin? Bintang-bintang tampak gemerlapan menghiasi indahnya langit biru. Tegakkan keadilan dan kemakmuran agar sejahtera Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama marilah kita tanam percaya.